Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Fajar Hanani dengan NIM C10 2009 kelas 1A Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Pada kali ini saya akan membuat video tentang cara menyusui yang baik dan benar. Langsung saja ke videonya. Jadi, untuk menyusui dengan nyaman dan juga baik dan benar, yang perlu diperhatikan adalah dua hal ini adalah posisi dan juga perlekatan. Untuk posisi yang orang awam tahu adalah posisi cradle, seperti ini. Ketika menggendong bayi, dipastikan bayinya itu sejajar, baik dari telinga dengan bahu segaris lurus dan tidak menoleh. Kalau bayinya menoleh seperti ini, bayi itu cenderung merasa tidak nyaman. Untuk lebih jelasnya, ini adalah contoh posisi cradle. Dan yang kedua yaitu cross cradle. Ini hanya pengarahan dari awalnya saja, di mana tangannya itu cenderung memegang area leher dan kepala bayi, kemudian diarahkan dan ditopang dengan tangannya. Begitu juga setelah cross cradle ini, pasti balik lagi ke cradle. Pastikan bahwa tangan ibu yang menopang, bukan menahan, karena kalau menahan ininya akan kaku. Kalau bayinya tertahan, mereka cenderung tidak nyaman karena mau menggerakkan kepalanya saja susah. Jadi biarkan ini hanya sebagai penopang saja. Dan untuk yang kedua, ini adalah posisi cross cradle. Kemudian kalau seandainya mau mencoba posisi lain, bisa menggunakan bantal menyusui seperti ini. Misal posisinya football, bantalnya hurufnya C ya, dan bayinya ditaruh di sebelah sini seperti ini. Dan tetap harus sejajar dan segaris lurus antara telinga dan bahunya supaya anaknya nyaman dan area tangannya seperti memeluk, tidak mengganjal gitu ya. Jadi posisinya jauh lebih dekat dengan ibunya. Ini adalah posisi football. Bisa menggunakan bantal dengan bentuk huruf C ya. Untuk posisi tiduran, anak tidak perlu bantal sebenarnya, tetapi semuanya tergantung sesuai dengan ketinggian payudaranya. Yang menjadi faktor penentu adalah pundaknya ibu ini yang buat memainkan bagian payudaranya, diarahin ke si bayi. Jadi tidak perlu pakai bantal, bisa pakai bedong yang dilipat supaya ketika ketutupan bisa ditarik sedikit anaknya dan bisa didekatkan supaya pelekatannya tidak hanya di puting saja. Terus yang penting anaknya juga posisi tangan yang di bawah ini biasanya meluk di bawah payudara gitu, supaya nggak keganjel. Karena kalau seandainya tangannya seperti ini kan ketindihan badannya gitu. Jadi arahkan posisi tangan ini ke bawah payudara si ibu begitu. Ini adalah posisi side lying, tidak perlu menggunakan bantal, bisa menggunakan bedong yang sudah dilipat ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, badannya itu tidak boleh jauh dari badan ibunya. Karena kalau menjauh gitu, kepalanya yang cenderung mendekat, itu juga yang terjadi bahwa hidungnya akan tertutup oleh area payudara. Tips dari saya adalah melepas bedongnya. Dengan melepas bedong, anaknya juga lebih nyaman. Tangannya bisa diarahin ke arah belakang supaya lebih memeluk ibunya. Korset yang terlalu tebal atau korset yang terlalu mengganjal perut ibu itu membuat ibu tidak dapat merasakan badan si bayi. Yang perlu diperhatikan lagi selain dari posisi segaris lurus tersebut adalah pelekatannya, dimana pelekatannya itu harus pas supaya puting ibu tidak terasa nyeri. Sebenarnya kalau menyusui itu tidak boleh terasa sakit. Kalau seandainya sampai sakit, coba perhatikan apa yang salah, posisikan atau pelekatannya.
Biasanya bayi akan menelangap lebih lebar, di area bibir atas dan bawahnya juga lebih lebar. Nah, untuk memastikan pelekatan yang baik, kita bisa memposisikan bawah hidung dari bayi itu sendiri setinggi dengan puting si ibu. Bayi akan cenderung menengadah supaya hidungnya tidak tertutup oleh payudara, bukan payudaranya yang kita arahkan ke mulutnya. Malah anaknya cenderung akan mengikut ke payudaranya dan akan terjadi hidungnya itu menutup payudaranya gitu. Kalau memang bentuk payudaranya turun, biarkan saja bayinya menyusu dari bagian bawah putingnya, bukan putingnya yang diangkat ke atas begitu. Dari posisi saja bisa menentukan pelekatan, begitu juga memperbaiki porsi dari menyusu si bayi sendiri. Karena ketika bayi menyusu, mereka menggunakan 11 otot wajah dan bukan menghisap. Berbeda sekali dengan menghisap di botol yang cuma menggunakan satu otot. Sekian video dari saya tentang cara menyusui bayi yang baru lahir dengan baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.